Sejarah dan peradaban manusia adalah dua hal yang selalu menarik untuk dikaji. Dikatakan menarik karena setiap peninggalannya pasti selalu menimbulkan tanda tanya yang berakhir menjadi sebuah misteri. Ada banyak sekali misteri dari peninggalan manusia sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Beberapa dari peninggalan itu berhasil diidentifikasi dan ditemukan sejarahnya. Namun, beberapa lainnya masih sangat sulit untuk dicari tahu kisah dan sejarahnya. Salah satunya adalah patung-patung yang terbuat dari bebatuan ini. Patung-patung ini berada di Lembah Bada, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sekilas, salah satu patungnya mengingatkan kita dengan emoji muka batu yang sering dijadikan bahan guyonan orang di media sosial. Lembah Bada, Lembah Napu, dan Lembah Besoa merupakan bagian dari Taman Nasional Lore Lindu yang ada di wilayah Poso, yang berjarak sekitar 7 jam perjalanan dari kota Palu. Lantas, seperti apa cerita di balik patung-patung megalitik ini? Mengapa patung-patung tersebut bisa ada di sana? Apa makna yang terkandung dari setiap ukiran yang ada pada bebatuan tersebut? Dan siapa yang membuatnya? Kita akan bahas pada video hari ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ke channel ini, agar channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Jadi, di ketiga lembah ini, memang terdapat banyak sekali patung dengan bentuk yang beragam. Ada yang berbentuk seperti wajah seseorang, ada yang berbentuk seperti guci raksasa, dan masih banyak lagi. Tentunya, telah banyak ilmuwan yang mendatangi dan meneliti di tempat tersebut. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa patung-patung purba tersebut diperkirakan dibangun oleh ras Austronesia sekitar 2500 hingga 5000 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan analisa yang dilakukan, mengungkapkan kalau setiap dari patung-patung tersebut mempunyai ciri khasnya masing-masing, baik itu bentuknya, ukurannya, simbol wajah, dan juga jenis kelaminnya. Uniknya, meskipun patung-patung itu diperlihatkan berbentuk seperti manusia, namun semua patung-patung itu tidak ada yang mempunyai kaki. Kebanyakan hanya dipahat setengah badan saja. Di antara sekian banyak patung-patung yang ada, satu yang paling mencolok adalah patung yang bernama Palindo. Patung Palindo ini nampaknya adalah patung terakhir yang dibuat oleh manusia pada masa itu, sebelum akhirnya mereka menghilang tanpa jejak. Hingga kini, para ilmuwan masih berusaha untuk mencari tahu bagaimana cara manusia purba ini membuat patung-patung tersebut. Alat-alat apa saja yang mereka gunakan. Sayangnya, tidak ditemukan peninggalan berupa alat-alat yang digunakan mereka untuk membuat patung-patung tersebut. Ditambah lagi, jejak peninggalan manusia purba yang membangun patung-patung tersebut juga nampak masih sangat minim ditemukan. Oh iya, selain patung berbentuk manusia, mereka juga membuat kayak semacam wadah besar untuk menyimpan air. Kalau yang itu kemungkinan adalah semacam sumurnya mereka mungkin. Kalau kita perhatikan, memang nampak telah rusak karena telah termakan usia. Sumur batu ini dalam bahasa lokalnya disebut dengan nama Kalamba atau dolmen. Ada juga patung-patung hewan yang berwujud seperti kerbau, monyet, dan burung hantu. Dengan sederet penemuan ini, tak ayal, semakin membuat kita bertanya-tanya, untuk apa mereka membangun patung tersebut? Dan mengapa mereka meninggalkan patung tersebut begitu saja? Banyak ilmuwan sejak abad ke-19 melakukan penelitian pada patung-patung misterius ini. Salah satunya pada tahun 1976. Penelitian yang dilakukan oleh para arkeolog Indonesia ini dipimpin oleh Bapak Haris Sukendar yang berasal dari Arkenas, Arkeologi Nasional. Mereka melakukan penelitian pada patung berbentuk seperti wadah penyimpanan tersebut, yang disebut juga dengan nama Kalamba. Dalam penelitian itu mereka menemukan sisa-sisa bekas tulang, serta bekas kubur yang menjadi bukti adanya prosesi penguburan pada Kalamba tersebut. Dan nampaknya yang dikubur di situ tidak hanya satu orang, tetapi jumlahnya lumayan banyak. Kalamba sendiri kalau diartikan artinya adalah perahu.
Jadi kalau mau dihubungkan, mungkin Kalamba ini adalah wadah arwah atau perahu arwah yang akan mengantarkan si jenazah menuju ke alam kehidupan selanjutnya. Jadi mungkin Kalamba ini adalah alat untuk melaksanakan ritual pemakaman, semacam kuburan begitu. Kalau dari cerita warga setempat, patung-patung itu sebenarnya mempunyai nama. Nama-namanya seperti Palindo, Torompana, Tarairoe, dan Loga. Kata Palindo sendiri artinya sang penghibur, di mana menurut kepercayaan kuno setempat, katanya patung-patung ini adalah sang penghibur yang merupakan titisan dari leluhur desa Sepe yang berasal dari suku Tosa Loge. Selain itu, kalau merujuk ke cerita warga setempat, mereka mengatakan kalau patung-patung itu dulunya berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap arwah. Hal ini sebenarnya bukan hal yang sulit untuk dipercayai, karena zaman itu masyarakat masih kental dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Hal-hal semacam menyembah bebatuan bukanlah sesuatu yang baru bagi sejarah kebudayaan kita. Nah, berbicara mengenai budaya, maka tentu erat kaitannya dengan mitos-mitos. Mari kita bahas juga mitos-mitos yang tersebar dari patung-patung ini. Penduduk setempat punya ceritanya tersendiri tentang patung-patung tersebut. Salah satunya ada pada patung bernama Tokalea ini. Katanya, Tokalea ini dulunya adalah seorang manusia yang bejat. Tingkahnya selalu melakukan pelecehan, sehingga dia dikutuk menjadi batu. Patung lain bernama Tadulako. Menurut cerita, dulunya Tadulako ini adalah seorang penjaga desa. Namun ternyata dia berbuat curang dan malah pergi mencuri beras. Dia pun ketahuan dan tertangkap, lalu dia dikutuk menjadi batu. Selain itu, ada juga yang percaya kalau situs bersejarah ini dulunya adalah tempat pengorbanan. Batu-batu itu dianggap sebagai pengusir dari roh-roh jahat yang memiliki kekuatan spiritual. Terlepas dari segala macam mitos-mitos yang tersebar tentang batu ini, bisa dipastikan kalau bebatuan ini menjadi simbol dari masuknya manusia pertama ke wilayah Sulawesi Tengah, sekaligus menjadi penanda awal dari peradaban manusia di Sulawesi Tengah. Seorang arkeolog bernama Tanwir Lamaming mengatakan bahwa setiap batu yang ada di situs-situs ini memiliki keunikan, yang mana semuanya adalah satu kesatuan yang saling terhubung dan mengarah ke suatu bentuk kepercayaan. Hal ini terbukti karena memang dalam salah satu situs nampak seperti bekas tempat pemujaan. Ada juga yang nampak seperti tempat bekas mandi dan sebagainya. Bebatuan yang ditemukan di situs ini juga menjadi penanda bahwa dulunya ada peradaban besar di wilayah sekitar sini. Karena membuat batu-batu semacam ini membutuhkan waktu yang lama. Dengan peralatan yang ada di zaman itu, tentu saja tidak semua manusia purba bisa membuat bebatuan seperti ini. Satu lagi, jejak peninggalan sejarah manusia yang ada di Sulawesi. Patung-patung ini memiliki bentuk yang unik dengan ukiran dan ukuran yang berbeda-beda. Masyarakat setempat percaya kalau dulunya bebatuan ini adalah tempat melakukan penyembahan kepada roh-roh spiritual. Ada juga yang bilang kalau bebatuan ini juga berfungsi sebagai kuburan, atau mungkin juga sebagai tempat untuk menaruh tumbal. Kalau dari cerita rakyat setempat mengatakan beberapa bebatuan ini katanya adalah manusia yang dulunya dikutuk menjadi batu karena kelakuan jahat mereka di masa lalu. Apapun itu, bebatuan ini telah menjadi bukti awal masuknya peradaban di Sulawesi Tengah. Adanya bebatuan ini menandakan kalau dulu ada peradaban besar di Sulawesi Tengah. Karena untuk membuat batu dengan ukiran yang khas semacam ini tentu tidak mudah. Hanya orang-orang yang mahir, berjiwa seni, dan mungkin juga orang-orang penting di masa lalu saja yang bisa membuat patung-patung seperti ini. Masih banyak misteri dari patung-patung ini yang belum diketahui, dan tentunya penelitian akan terus dilakukan untuk mengungkap bukti kebenarannya. Terima kasih. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Kalau kalian ada tanggapan, informasi tambahan, atau saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.